Ayo para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya Si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Green Dragon Crimson Blade yang baru rilis pada tahun 2021 ini. Film ini menceritakan peperangan antara dua kerajaan yang dipenuhi ambisi besar untuk memperluas wilayahnya dan rasa dendam seorang anak yang saat itu ayahnya mati di medan perang. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Shuhan telah mengalami kekalahan saat berperang dengan Kerajaan Wu. Pasukan Shuhan banyak sekali yang gugur dan menyisakan sekitar 300 orang pasukan saja dengan stok makanan yang sangat sedikit. Saat lagi berkumpul di suatu tempat, Guan Xing, anak dari Jenderal Besar Guan Yusang, ingin mengeksekusi salah satu pasukannya. Dia sangat marah saat mengetahui pasukan ingin melarikan diri di mana yang lain lagi berperang. Namun saat mau dilakukan eksekusi, datanglah ayahnya Guan Yusang. Guan Yusang adalah Jenderal Besar di Kerajaan Shuhan. Saat itu Guan Yusang ditemani oleh Jenderal Zhou Shang dan anaknya Guan Ping. Lalu Guan Yusang mengatakan akan melanjutkan perang ini sampai titik darah penghabisan. Dan ia mengatakan juga apabila di antara kalian prajurit yang tidak ikut berperang tetap tinggal di tempat ini. Akan tetapi seluruh pasukan tetap ingin bersama jenderalnya dan ingin melanjutkan peperangan sampai darah penghabisan. Pada akhirnya, jenderal dan pasukannya berangkat untuk melawan pasukan Kerajaan Wu. Namun di tempat yang sama, pasukan Wu sudah bersiap-siap dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Pasukan Wu dipimpin oleh Pan Zhang bersama jenderalnya Lu Mao. Ketika pasukan Shuhan akan mendekati berperang, maka pasukan Wu melepaskan bola apinya yang membuat kocar-kacir pasukan Shuhan. Akhirnya pasukan Shuhan membuat pertahanan dengan menggunakan temeng untuk menghindari bola api dan menyelamatkan jenderalnya. Kemudian di saat itu juga, pasukan berkuda milik Kerajaan Wu menyerang pasukan Shuhan yang dipimpin oleh Jenderal Lu Mao. Karena pasukan Shuhan kalah jumlah dengan pasukan Wu, maka pasukan Kerajaan Shuhan banyak yang gugur di dalam peperangan tersebut. Dan pada akhirnya hanya ada Jenderal Guan Yusang dan Guan Xing yang masih berdiri. Lalu mereka dikepung oleh pasukan Wu. Di saat itu juga, Pan Zhang meminta Guan Yusang untuk menyerahkan dan memberikan senjatanya, yang dimana senjata itu sangat terkenal, yaitu pedang sabit naga hijau. Namun Guan Yusang menolaknya dan lebih memilih untuk mati terhormat. Dan pada akhirnya pasukan Wu melepaskan busur panah untuk membunuh Guan Yusang dan Guan Ping. Dan akhirnya mereka berdua pun mati. Di saat pasukan Kerajaan Wu telah pergi, ternyata ada dua orang yang masih hidup, yaitu Zhou Shang dan Guan Xing. Dan mereka baru sadar saat Jenderal Besar dan Guan Ping telah mati. Scene berpindah ke tempat Kerajaan Shuhan. Saat itu Guan Xing nampaknya terlihat sangat bersedih dan berniat untuk membalaskan dendam kepada Kerajaan Wu atas kematian ayahnya dan kakaknya itu. Dan juga berniat untuk mengambil pedang sabit naga hijau milik ayahnya. Kemudian datanglah petinggi Kerajaan Shuhan dan tampaknya Liu Bei yang kelihatan sedih atas kematian Guan Yusang, adiknya. Dan tiba-tiba Guan Xing memohon kepada Liu Bei untuk memimpin pasukannya dan akan menyerang Kerajaan Wu. Akan tetapi para penasehat yang lain tidak setuju atas sikap Guan Xing karena pasukan Shuhan berjumlah sangat sedikit dan memintanya untuk menunda penyerangan tersebut. Dan pada akhirnya Liu Bei memutuskan untuk menunda penyerangan. Akan tetapi sikap dari Liu Bei membuat Guan Xing kecewa dan marah, dan Guan Xing pun memutuskan untuk menyerang sendiri. Di tempat yang berbeda, Guan Xing memaksakan diri untuk berangkat menyerang Kerajaan Wu. Namun Zhou Shang mencegahnya dan terjadilah pertarungan antara Guan Xing dan Zhou Shang.
Pada akhirnya, pertarungan dimenangkan oleh Zhou dan Zhou meminta Guan Xing untuk melatih bela dirinya agar lebih kuat lagi untuk melawan kerajaan Wu. Dan pada akhirnya, Guan Xing pun menyadarinya. Keesokan harinya, Guan Xing melatih jurus pedangnya. Dan setelah latihan pedang, dia tampak frustasi dan meminum arak. Pada akhirnya ia pun mabuk berat dan ketika di jalanan, dia mendengar dua orang yang lagi berbicara tentang Sungai Yangtze. Kemudian dia memaksa menangkap mereka dan terjadilah perkelahian. Scene berpindah di saat Guan Xing pulang menuju rumahnya. Ternyata ia meminta orang itu untuk memberitahukan semua informasi tentang Sungai Yangtze. Setelah Guan Xing mendapatkan informasi tentang Sungai Yangtze, orang itu pun dilepaskan. Guan Xing pun mulai mempelajari Sungai Yangtze yang bisa menembus jalan menuju kerajaan Wu, sekaligus mencari tahu tentang titik kelemahan kerajaan Wu. Keesokan harinya, Guan Xing ingin bertemu Liu Bei, tetapi dia dilarang masuk karena Guan Xing sudah keluar dari pasukan tentara Shuhan. Di base camp tersebut, ada seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Fan Ling. Dia merupakan pasukan yang mahir menggunakan busur panah. Kemudian Fan Ling pun menanyakan tujuan Guan Xing untuk bertemu Liu Bei. Lalu Guan Xing memberikan sesuatu kepada Fan Ling untuk diberikan kepada Liu Bei. Saat itu, Fan Ling pun menghadap Liu Bei dan memberikan titipan dari Guan Xing. Ternyata titipan itu adalah dena peta kerajaan Wu dan kelemahannya. Setelah melihat peta itu, Liu Bei menyuruh Guan Xing untuk menghadapnya. Kemudian, Guan Xing pun menjelaskannya secara detail untuk masuk ke pertahanan kerajaan Wu. Dan saat itu juga Liu Bei memutuskan Guan Xing untuk masuk lagi di pasukannya. Pada akhirnya, Liu Bei membentuk pasukan pengintai yang terdiri dari 4 orang, yaitu Zhou Zhang, Zhang Bao, Fan Ling, dan Guan Xing. Tugas mereka adalah menyusuri melalui jalur air tersebut. Pada akhirnya, pasukan pengintai pun berangkat untuk menjalankan misi. Beberapa saat kemudian, terlihat kapal milik kerajaan Wu sedang berlayar. Dari situlah penyusupan pun dimulai dan mulailah menghabisi musuh satu persatu. Akan tetapi Guan Xing ditarik oleh musuh dan masuk ke dalam ruangan sehingga Guan Xing terjebak dan Guan Xing pun bertempur sendirian menghadapi musuh. Akan tetapi Guan Xing bisa melumpuhkan musuh sendirian dan hanya menyisakan 1 bala tentara tawanan untuk dijadikan sandera sekaligus sebagai petunjuk untuk memasuki wilayah kerajaan Wu. Dan tibalah mereka di markas kerajaan Wu. Saat itu juga sandera itu akan meniupkan trompet menandai kapal akan berlabuh. Pada akhirnya kapal itu pun berhasil berlabuh di markas kerajaan Wu. Akan tetapi di saat perjalanan, sandera itu dicegat oleh Lu Mao dan dia menanyakan identitas penjaga tersebut. Entah kenapa Lu Mao membunuh sandera tersebut lalu pergi begitu saja. Kemudian, tim pengintai pun mulai bergerak dan mereka memasuki rumah kosong dan mereka membuka peti pembekalan mereka yang di dalam peti tersebut terdapat senjata milik mereka. Kemudian aksi tim pengintai pun mulai beraksi. Diam-diam tim pengintai terus masuk ke ruangan dan berhasil membunuh 2 penjaga. Dan di dalam ruangan tersebut terdapat pasukan Wu yang tengah bekerja. Melihat pasukan sedang sibuk, segeralah mereka menghabisi pasukan itu dan terjadilah peperangan. Setelah semuanya dikalahkan, Fan Ling melemparkan busur panahnya untuk menghentikan putaran di dalam air, sehingga pasukan Shuhan bisa melewati jebakan tersebut dan misi pun berhasil. Akan tetapi, tiba-tiba Guan Xing menutup pintu mereka agar tidak bisa keluar. Dikarenakan Guan Xing ingin membunuh jenderal sendirian tanpa merepotkan kawan-kawannya. Guan Xing pun meminta mereka segera pergi dari sini, dikarenakan misi sudah selesai. Saat itu, Guan Xing pun menyusup ke pasukan Wu. Namun Lu Mao mencurigainya dan kemudian Guan Xing pun menyerang Lu Mao, akan tetapi usahanya gagal.
Kemudian setelah menangkap Guanxing, tiba-tiba Pan Zhang memberitahukan bahwa ia sengaja menjebak pasukan Shuhan untuk memasuki wilayahnya. Guanxing pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara, Guanxing pun dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang waktu itu disuruh untuk menunjukkan jalur sungai Yangtze. Dan ternyata orang itu adalah mata-mata kerajaan Wu. Dan di saat itu juga, dengan akal liciknya Guanxing, ia bisa menipu orang mata-mata tersebut dan membunuhnya. Setelah membunuh orang itu, Guanxing pun terbebas. Di waktu yang sama, Zhou Shang, Zhang Bao, dan Pan Ling telah berhasil membuka pintu besi dan segera mereka mencari Guanxing. Di tempat yang berbeda, Guanxing pun bertempur sendirian dan pada akhirnya Guanxing pun bisa kabur dari serangan itu. Di saat bersamaan, muncullah 3 orang kawannya untuk membantu. Setelah pertempuran itu, kemudian Guanxing memberitahukan kepada teman-temannya bahwa kita sudah dijebak oleh Pan Zhang dan mereka pun akan pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba Zhou Shang menutup pintu dan lebih memilih untuk menahan pasukan musuh sendirian. Alhasil, Zhou Shang pun tewas karena dikeroyok oleh musuh. Sampai di jalan akhir untuk keluar, ternyata jalan itu buntu. Akan tetapi Guanxing mendengar gemuruh air dari luar dan di balik batu itu dipenuhi air. Lalu seketika, Fan Ling pun mengeluarkan dinamit untuk diledakkan. Dan benar saja, air pun masuk dan membuka jalan untuk keluar. Malam pun tiba, kerajaan Wu telah bersiap menyerang kapal milik Shuhan. Seketika juga Pan Zhang menyuruh pasukannya untuk segera melempar bola api ke pasukan Shuhan. Dan setelah terbakar kapal milik Shuhan, Pan Zhong dan Lu Mao merasakan ada sesuatu yang aneh dikarenakan tidak ada pergerakan tentara musuh di sana. Pan Zhang pun menyadari rencananya telah diketahui oleh pasukan Shuhan. Dan saat kemudian, anak buah Pan Zhang memberitahukan bahwa pasukan Shuhan menyerang melalui jalur rahasia. Mendengar berita itu, Pan Zhang pun murka. Sesampainya di jalur rahasia, Lu Mao bersama pasukannya bertemu dengan pasukan Shuhan dan memulai pertempuran. Di saat pertempuran dimulai, Pan Zhang datang untuk melihat pertempuran tersebut. Lalu dia pergi lagi dengan seketika. Guanxing yang melihat itu, lalu Guanxing pun mengejarnya. Sementara itu, Zhang Bao bertarung dengan Lu Mao dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Zhang Bao. Sementara itu, Guanxing terus mengejar Pan Zhang dan Pan Zhang lari ke sebuah ladang. Di tengah ladanglah terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Pan Zhang pun kabur dan akhirnya Guanxing pun mulai mengejar dan pertempuran pun dilanjutkan kembali. Kemudian, saat pertempuran, pedang sabit naga hijau terlepas dari tangan Pan Zhang. Akan tetapi, Pan Zhang tetap bisa memojokkan Guanxing. Dan seketika Guanxing menusuk leher Pan Zhang dan segera bergegas mengambil pedang sabit naga hijau dan menusukkannya ke Pan Zhang. Dan Pan Zhang pun mati. Akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh kerajaan Shuhan dan pedang sabit naga hijau pun berhasil direbut kembali dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sunda Nerds.